Nah, problem selanjutnya ya, merupakan kelanjutan dari problem yang tadi. Karena orang menganggap bahwa syariat Islam itu mencakup segala sesuatu, kemudian mencampur adukan antara fikih ulama atau orang biasa ya, dalam hal ini adalah seorang ulama itu manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Itu dicampurkan antara fikih dengan syariat. Nah, jadilah sesuatu yang disakralkan gitu ya. Nah, jadi pada akhirnya kita sendiri jadi rancu. Mana Al-Quran, mana tafsir Al-Quran. Mana ayat tentang syariat, mana tafsir atau fikih yang mencerna isi dari ayat syariat ini. Tafsir itu bukan Quran. Tafsir itu pemikiran manusia biasa. Tafsir itu bukan hadis atau as-sunnah. Tafsir ini hanya pendapat sebagian kalangan dari sekian banyak pendapat-pendapat yang lain yang jumlahnya bisa mencapai puluhan bahkan mungkin ratusan. Ini seringkali dijadikan pegangan. Nah, makanya kalau ada orang teriak-teriak, makanya kalau ada orang yang memperjuangkan syariat Islam, itu ada di sini posisinya itu. Yang dia perjuangkan itu bukan syariat Islam, tapi fikih Islam. Fikih dari golongan mereka, pemikiran yang mencerna atau menafsirkan ayat ini, ayat-ayat Al-Quran ini. Nah, celakanya lagi, problem yang berkembang karena meyakini tafsir Al-Quran atau tafsir Al-Quran dan hadis ini merupakan Islam gitu ya, merupakan sumber hukum Islam, setara dengan Quran lah gitu, setara dengan wahyu Allah seolah-olah ya, padahal itu cuma tafsir pikiran hasil pikiran manusia biasa saja. Nah, ini seringkali berhenti sampai di sini pemikirannya itu. Yang dijadikan rujukan itu orang-orang ulama-ulama zaman dulu gitu ya, zaman abad ke-8, abad ke-10, abad ke-11 dan seterusnya. Artinya seringkali kita ini terjebak menafsirkan syariat Islam tapi tidak untuk masa depan, tidak berpikir ke depan, tidak berinovasi, tidak berkreasi, kreativitas berpikirnya jadi terhambat karena takut melangkahi tulisan-tulisan atau pendapat-pendapat yang dikatakan oleh yang katanya ulama atau tafsir yang disakralkan ini gitu ya. Padahal ruang fikih itu sangat berkembang ya, membutuhkan kreativitas. Nah, ruang fikih ini membutuhkan kreativitas, inovasi dan sebagainya ya. Nah, inilah ijtihad. Ini ijtihad, pemikiran ya. Pemikiran yang terbaik, yang sesuai untuk zamannya dan untuk masa depannya. Nah, artinya jangan takut untuk mengembangkan pemikiran dan berkreativitas kan gitu. Dalam rangka ya tentu saja yang mencerna ini ya, Al-Quran ini kan gitu ya. Nah, sekali lagi, dan tidak mesti harus sama persis dengan hasil penafsiran orang-orang yang sekitar hidupnya itu 10 abad, 14, 15, 10 abad, 11 abad yang lalu kan gitu. Tidak mesti. Nah, ini permasalahan di kita ini, di kalangan umat Islam adalah berpikir kekinian, kedisiniannya ini yang menjadi masalah. Di kita ini masih kurang ya pemikiran ke arah sana. Relatif sangat kurang. Kalaupun ada juga mungkin tidak terlalu berkembang gitu. Sehingga menjadi permasalahan, apalagi kalau ada masalah-masalah gejolak kepentingan-kepentingan politik yang memanfaatkan situasi sehingga kreativitas berpikir ini jadi terhambat, hanya sebatas masuk ke laci meja kemudian terkunci. Ya, kalau sudah begini Islam otomatis akan stagnan ya. Kreativitas ijtihad Islam, ijtihad keislaman akan stagnan, malahan mundur kan. Dalam konteks sejarah Indonesia nih ya, upaya untuk menegakkan atau memasukkan hal yang sifatnya syariat Islam itu banyak dilakukan karena memang wajar ya, secara demografis penduduknya adalah umat Islam. Nah, oleh karena itu kalangan cendekiawan Muslim juga di kita sebetulnya banyak ya, banyak sekali. Dan
kapasitas dan kapabilitas keilmuannya juga sangat baik ya dibandingkan dengan cendekiawan di Timur Tengah sana ya, atau di negara lain ya. Nah, upaya untuk memasukkan atau menegakkan syariat Islam ini dilakukan dengan berbagai macam cara ya, dan malahan sejauh ini sudah sangat mewarnai kehidupan peradaban bangsa Indonesia atau Nusantara ini. Sudah sangat mewarnai budaya kehidupan bangsa kita ini, dari segi politik, dari segi pertahanan keamanan, dari segi budaya, dari segi sosial, dari segi ekonomi malahan kan gitu. Upaya untuk memasukkan nilai-nilai keislaman atau syariat Islam ya, dalam sejarahnya ada beberapa metode atau beberapa cara ya sejauh ini yang saya amati. Nah, yang pertama dari mulai yang ekstrim sampai yang tanda petik smooth ya. Nah, yang pertama yang ekstrim banget ya, seperti yang dilakukan oleh setelah kemerdekaan tahun 45, ada yang namanya pemberontakan Darul Islam ya, DITI ya. Nah, pemberontakan Darul Islam ini adalah upaya untuk mendirikan sebuah negara yang istilahnya Islam mereka berlandaskan syariat Islam. Syariat Islam versi mereka ya. Ada berbagai macam cabang ya. Nanti ada penjelasannya. Nah, ini melalui jalur deklarasi atau proklamasi ya. Langsung mendirikan negara teokrasi, negara yang berlandaskan syariat agama tertentu, dalam hal ini adalah agama Islam. Itu cara pertama. Nah, cara yang lainnya atau metode yang lainnya adalah melalui konstitusi. Nah, yang seperti dilakukan oleh antara lain oleh dalam sejarahnya nih ya, dalam sejarah bangsa kita oleh Masyumi antara lain, Majelis Syuro Muslim Indonesia. Nah, Masyumi ini merupakan produk asli pemikiran cendekiawan Muslim di kita di Indonesia ya, produk asli. Berbeda dengan Ikhwanul Muslimin atau dengan Hizbut Tahrir atau dengan Wahabi Salafi atau dengan Rafidhah atau Syiah Imamiyah gitu ya. Ini unik ya, Masyumi ini unik, produk asli Indonesia. Dan kita tahu ikut jalur konstitusi, ikut pemilu, mendirikan partai, ikut pemilu kan gitu. Dan kemudian mereka ketika di sidang konstituante memperjuangkan berdirinya syariat Islam ya. Nah, waktu itu memang dalam sejarahnya berhadapan dengan partai-partai atau kekuatan politik. Masyumi ini bersama dengan NU berjuang untuk menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara atau konstitusi dan juga konstitusi di Indonesia ya. Nah, lalu lawannya adalah kalangan nasionalis, PNI, termasuk di dalamnya juga ada PKI ya, yang dia memperjuangkan nasionalisme ya. Nah, itu cara kedua ya, melalui jalur konstitusi. Nah, di kita juga ada ya, seperti partai-partai yang memperjuangkan tegaknya syariat Islam dalam penerapan kehidupan bernegara ya, seperti PKS, PBB, kemudian P3 kalau nggak salah, dan yang lainnya juga ya. Nah, lalu ada juga yang upayanya itu melalui jalur pemikiran ya, memasukkan pemikiran-pemikiran. Nah, seperti memasukkan pemikiran atau hukum-hukum yang ada nilai-nilai keislamannya, tapi tidak menggunakan jargon-jargon atau istilah-istilah bahasa Arab. Nah, jadi ada value yang diambil dari syariat Islam itu dimasukkan ke dalam KUHP misalnya, kitab undang-undang hukum pidana atau perdata misalnya. Nah, atau mungkin dalam kehidupan bernegara di kita juga mengambil keputusan melalui mekanisme musyawarah. Nah, itu juga syariat Islam ya. Di MPR, DPR, kemudian di berbagai lembaga sampai lembaga-lembaga yang di tingkat bawah ya, itu mengambil keputusan dengan metode musyawarah atau cara musyawarah. Atau dalam hal yang sifatnya ritual ya, dalam hal ritual
Seperti misalnya tentang zakat, ada undang-undang zakat, itu masuk ya. Jadi tidak perlu ada jargon embel-embel negara berdasarkan syariat Islam, tidak perlu menggunakan kata-kata itu, tapi secara value masuk gitu ya, secara value masuk, secara nilai masuk, malah secara hukum perundang-undangan juga ada. Nah, kemudian adanya ekonomi syariah, bank syariah, sistem apapun ya istilahnya. Nah, meskipun perlu digarisbawahi bahwa kata-kata syariah itu sebetulnya adalah isinya adalah hasil produk pemikiran ya. Pemikiran para cendekiawan, para ahli fikih dalam menjabarkan apa yang tercantum dalam Al-Quran, perintah-perintah Tuhan, perintah-perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Itu coba dicerna, kemudian diterapkan kan. Dan selama itu diterima secara hukum dan perundang-undangan, sah, legal, tidak masalah. Artinya masyarakat di kita secara pemikiran itu sudah mengamalkan juga syariat Islam ya, secara value, secara nilai. Nah, ada juga upaya lain. Ada juga yang melakukan kompilasi ya, dikompilasi. Jadi berbagai pemikiran dari para cendekiawan Islam di Timur Tengah, cendekiawan Islam di Indonesia, cendekiawan Islam di Malaysia misalnya, atau di Persia, di Iran, di Mesir, dan di mana lah gitu ya. Itu dilakukan dikompilasi, sehingga muncullah kompilasi hukum-hukum Islam. Nah, malah dikompilasinya itu dengan hukum-hukum yang barat gitu ya. Dan hukum barat ini selama tidak merusak atau bertentangan sama sekali dengan hal yang sifatnya syariat Islam, tidak masalah, kompilasi saja, disatukan aja. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa ya klik like dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.